Bambang tetap fokus menjaga lilin. Nyala apinya tenang, tandanya babi dalam keadaan aman. Tiba-tiba ada tumpukan uang kertas muncul di depannya, disusul dengan perhiasan emas berupa kalung dan gelang. Bambang merasa sangat senang. Ternyata semudah itu mendapatkan uang. Dia berusaha tetap kalem sambil menahan tawa. Takut ada penghuni rumah yang terbangun ketika mendengar suaranya. Tak lama kemudian, babi itu kembali ke kandangnya, ke ruang ritual di mana Bambang sedang berjaga di sana. Malam itu hanya malam percobaan. Bunda tidak mau terlalu jauh berkelana mencuri harta milik warga. Dia belum terbiasa berubah wujud menjadi babi. Butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Anggap saja masih dalam masa training awal yang cukup bagus. Malam itu Bunda berhasil mendapatkan uang puluhan juta dan sejumlah perhiasan. Cukup untuk malam ini. Minggu depan baru beraksi kembali. Pagi itu aku terbangun dari tidur. Aku turun ke dapur untuk sarapan. Ada Bunda sedang minum teh di sana. Waktu itu masih libur sekolah. Masih banyak waktu untuk bercengkrama bersama keluarga. Jujur, aku kangen sama ayah. Sudah 11 hari ayah berada di rumah sakit jiwa. Aku mengajak Bunda untuk menjenguknya. Bunda setuju dengan ajakanku. Lalu menyuruhku membangunkan Janu di kamarnya. Biasanya Janu bangun lebih awal. Setiap pagi dia duduk di depan TV nonton kartun favoritnya. Tumben sekali dia belum bangun. Mungkin dia kecapean setelah kemarin jalan-jalan seharian. Aku sampai di depan kamarnya. Aku panggil namanya berulang kali. Tidak ada jawaban sama sekali. Aku mulai curiga. Aku buka saja pintunya. Aku terkejut melihat Janu yang sudah terpujur kaku. Aku pegang tangannya, dingin sekali rasanya. Mencoba membangunkan dengan menggerak-gerakkan tubuhnya. Janu hanya terdiam, tak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Aku berteriak memanggil Bunda. Bunda, Bunda, Janu kenapa Bunda? Janu, bangun Janu, jangan pergi Janu. Aku menangis berurai air mata. Hari itu menjadi hari yang penuh duka. Janu adalah saudara kandungku satu-satunya. Masih tidak percaya kalau dia telah tiada. Bunda menyaksikan kesedihanku, memelukku dengan penuh erat, menyemangati aku agar tetap kuat. Sementara Bunda bersikap biasa saja. Tidak terpancar kesedihan dari raut wajahnya. Siluman babi telah menutup rasa iba di hatinya. Pesugihan telah merusak akal sehatnya. Selamat jalan Janu, semoga engkau tenang di sana. Hari itu juga jenazah Janu dimakamkan. Banyak dari keluarga besar yang datang melayat. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada banyak hal yang tak bisa kumengerti. Sungguh malang nasib keluargaku. Ayah lumpuh sakit jiwa. Adikku Janu meregang nyawa. Aku rindu keluargaku yang dulu. Keluarga kaya raya yang hidupnya bahagia. Semenjak kepergian Janu, aku jadi sering murung dan menyendiri. Sekolah jadi tidak semangat. Rumah jadi semakin sepi. Beruntung aku memiliki beberapa teman dekat, saudara sepupu yang perhatian. Mereka selalu ada di saat aku membutuhkan. Kadang-kadang mereka datang ke rumah. Disambut bundaku dengan senyum yang ramah. Bagi sebagian orang mungkin akan menyadari, di balik senyuman Bunda tersimpan sebuah misteri. Kesepian itu berangsur sirna. Seiring berjalannya waktu, aku menjadi anak SMA. Kebiasaan hidupku mulai berubah ke arah yang lebih baik. Berbanding terbalik dengan bundaku, jalan hidupnya semakin tidak terarah. Gaya hidupnya tak pernah berubah. Ritual pesugihan itu masih terus dilakukan. Mencuri harta orang lain dengan wujud babi hutan. Selama ini orang-orang tidak menaruh rasa curiga. Uang hasil pesugihan itu digunakan untuk mempertahankan perusahaan. Pak Surya masih tidak percaya oleh Bunda.
bahkan naik jabatan menjadi direktur utama. Usaha rintisan ayah butuh modal tambahan. Malam ini adalah malam Jumat, malam yang tepat untuk melakukan aksi. Siluman babi itu sudah mendapatkan tumbal sesuai perjanjian. Indera penciuman semakin kuat, larinya semakin cepat. Seperti biasa, Bambang mempersiapkan ritual di ruang khusus, menyalakan lilin yang ada di hadapannya. Sementara Bunda bergegas memakai jubah hitam. Mulutnya komat kamit membaca mantra, dan dalam waktu sekejap tubuhnya langsung berubah. Malam ini targetnya adalah rumah warga di desa sebelah. Babi itu berlari sangat kencang. Segala sesuatu yang menghalangi akan dia terjang. Setelah sampai di rumah yang menjadi target, babi itu segera melakukan aksi ngepet. Bokongnya digesek-gesekkan pada tembok rumah, seperti cara kerja mesin ATM. Ketika aku digesekkan, transaksi selanjutnya sudah bisa dilakukan. Selebih pantat babi itu digesekkan, jumlah harta benda pemilik rumah akan ketahuan. Dari luar, rumah babi itu bisa menarik uang dan perhiasan. Langkah berikutnya, hasil curian itu ditransfer ke kandang babi, tempat di mana lilin penjaga itu nyala. Dalam sekejap, uang dan perhiasan itu pindah ke nampan bambu. Di sana sudah ada Bambang yang setia menunggu. Malam itu Bunda bekerja keras. Kekuatan siluman babi itu begitu buas. Jangkauan mobilitasnya semakin luas. Begitu ada kesempatan, langsung dilibas. Kuota harta yang diinginkan tak terbatas. Sementara Bambang masih fokus dengan api lilin yang terus menyala. Tumpukan uang dan perhiasan di dalam nampan semakin banyak, membuatnya semakin girang dan bersemangat, sambil terus terjaga agar Bunda pulang dengan selamat. Nyala api lilin terlihat tenang sepanjang malam. Lilin akan ditiup sampai mati setelah Bunda berhasil pulang. Seperti biasa, setiap pagi aku sarapan di meja di samping dapur. Biasanya Bunda sudah duduk di sana. Tumben sekali aku tidak melihatnya. Aku trauma dengan kejadian waktu itu. Kejadian yang pernah menimpa adikku Janu. Aku bergegas naik tangga untuk menuju kamar Bunda. Aku ketuk pintu kamar dengan pelan, sambil aku panggil nama Bunda. Bunda, 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 kok belum bangun? Beberapa saat kemudian, Bunda membukakan pintu. Wajahnya terlihat lelah dan lesu. Bunda, kenapa? Sakit? Iya sayang, Bunda sedang tidak enak badan. Aku panggilkan dokter ya Bun. Jepri takut Bunda kenapa-napa. Jangan dulu sayang, mungkin Bunda hanya masuk angin. Nanti kalau tidak kunjung sembuh, baru panggil dokter ke rumah. Sekarang Bunda mau istirahat dulu. Baiklah, nanti ada simbol buatin jahe anget. Oke sayang, terima kasih. Kamu tetap berangkat sekolah ya, tidak perlu khawatir. Bunda pasti sembuh kok. Baik Bunda. Tanpa rasa curiga, aku meninggalkan kamar Bunda, mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah. Biasanya Om Bambang sudah siap dan berjaga di depan rumah, dengan mobil yang sedang dipanasin mesinnya. Tapi kali ini berbeda, sopirku malah hilang entah kemana. Aku cek kamarnya di samping garasi, pintu kamarnya masih tertutup. Aku gedor pintunya berulang kali, tidak ada respon sama sekali. Waktu terus berputar, tidak ada gunanya menunggu. Akhirnya aku menggunakan motor untuk berangkat ke sekolah. Gaspol, losdol. Sore harinya aku protes dengan kinerja sopir. Makin kesini semakin menurun. Kejadian seperti waktu itu tidak hanya sekali. Bahkan Om Bambang tidak tidur di kamarnya, sering menghilang tanpa sebab yang jelas. Aku mulai muak dengan tingkahnya Om Bambang. Aku meminta Bunda untuk ganti sopir saja, tapi Bunda terus membelanya. Bunda memutuskan untuk mencari sopir satu lagi, sopir khusus yang akan mengantar kemanapun aku pergi. Dari sopir inilah aku belajar nyetir, belajar terus sampai bisa nyetir mobil sendiri. Berkat sopir ini juga aku bisa menjenguk ayah kapan saja. Aku ceritakan semuanya kepada ayah, tentang aku yang sudah duduk di SMA, tentang Janu yang telah pergi untuk selamanya.
tentang bunda yang semakin gila dengan harta. Tapi ayah hanya diam, seperti ada sesuatu yang hanya bisa terpendam. Tatapan matanya kosong. Japri tidak mau melihat ayah terus seperti ini. Segala cara akan kutempuh. Aku ingin ayah sembuh. Tahun demi tahun telah terlewati. Tepat di hari ini adalah 3 tahun setelah kepergian Janu. Bunda masih belum kapok dengan ritualnya. Sementara Bambang masih setia menjadi sopir majikannya. Siang itu, Bunda mendengar kabar bahwa Pak Sultan baru saja menjual tanah. Kisaran nominalnya mencapai ratusan juta. Uang sebanyak itu bisa jadi target sasaran. Bunda langsung menyusun rencana. Malam ini dia harus berhasil melancarkan aksinya. Malam itu bukan malam Jumat, tetapi Bunda harus segera bertindak. Mumpung uangnya masih disimpan di rumah Pak Sultan. Kesempatan bagus nih, jangan sampai terlewat. Bambang sudah merasa cukup dengan apa yang dimiliki saat ini. Dia butuh istirahat, kondisi tubuhnya sedang tidak sehat. Tapi Bunda tidak peduli. Bunda memaksanya untuk tetap melakukan ritual. Bunda tidak mau melewatkan kesempatan itu begitu saja. Bambang usul supaya ritualnya ditunda dulu. Tapi Bunda tetap tidak mau. Kesempatan bagus itu akan hilang jika tidak segera diambil. Dengan hati yang terpaksa, si Bambang menuruti perintah majikannya. Di saat kebanyakan orang sedang tertidur lelap, Bambang dan Bunda justru baru memulai pekerjaannya. Waktu sudah memasuki dini hari. Sang babi ngepet mulai beraksi. Target utama sudah ditentukan. Rumah mewah di ujung desa yang dihuni oleh Pak Sultan. Jarak rumahnya cukup jauh, tapi jalan tetap ditempuh. Singkat cerita, babi sampai di depan pagar. Dia berusaha masuk agar bisa sampai ke tembok rumah. Tapi babi itu tidak menemukan celah. Baru kali ini, mantra sihirnya tidak mempan. Pak Sultan sudah memagari area rumahnya dengan doa khusus. Dari sudut manapun, babi itu tidak akan pernah tembus. Tapi babi itu tidak mau menyerah. Kali ini dia mencoba lewat halaman belakang. Di sisi lain ada banyak warga yang berjaga di pos ronda. Pak Sultan dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Beliau juga ramah kepada semua warga di kampungnya. Warga tahu kalau Pak Sultan baru saja menjual tanah. Mereka ingin membantu menjaga rumahnya dari bahaya maling, rampok, dan ancaman kejahatan lainnya. Apalagi warga setempat pernah mendengar tentang adanya babi ngepet. Kondisi ini membuat warga jadi semakin waspada. Babi itu sudah berusaha masuk dari halaman belakang. Usahanya sia-sia. Pagar pelindung itu mengitari semua sisi. Tak ada celah sedikit pun untuk memasuki. Babi merasa kebingungan. Dia terus berputar ke sana kemari. Dari jauh ada salah satu warga yang melihat babi itu. Dengan satu komando, semua orang sedang berjaga malam itu dikerahkan. Mereka bergegas mengepung rumah Pak Sultan, sambil memberitahu yang lain untuk mengirim bala bantuan. Bambang yang seharusnya menjaga lilin malah tertidur. Dari awal dia sudah menolak untuk berjaga, tapi Bunda memaksanya. Sekarang Bunda dalam bahaya. Nyala api lilin berkedip cepat. Arah nyala apinya bergerak tak tentu arah. Seharusnya Bambang meniupnya sampai mati. Dengan cara itu Bunda bisa menghilang dan cepat melarikan diri. Tapi Bambang tertidur pulas, sementara babi sedang berada dalam bahaya. Warga setempat berhasil mengepung babi tersebut. Bunda mulai gelisah. Dia berusaha menghilang, tapi tidak bisa. Bambang tidak membantunya keluar dari bahaya. Warga semakin dekat. Babi itu tidak bisa lari kemana-mana. Warga yang datang semakin banyak. Babi berusaha kabur, tapi dihalangi. Ada yang memukul dengan balok kayu, ada yang menendangnya dengan penuh amarah. Babi semakin tak berdaya. Siksaan berat yang dialami membuatnya jatuh tersungkur di tanah. Sampai akhirnya ada salah satu warga yang mendekat membawa parang. Kepala babi itu ditebas sampai putus. Tamat sudah riwayatnya. Nyawa Bunda melayang sia-sia. Semua kejadian itu menjadi mimpi di tidurnya Bambang. Mulai dari babi itu kebingungan tidak bisa masuk pagar, sampai dengan kepalanya putus ditebas parang. Darah babi itu mencerat ke wajah Bambang. Dia kaget bukan kepalang dan terbangun dari mimpinya. Jantungnya berdebar kencang.
Keringat dingin mengucur membasahi tubuhnya. Kerongkongan terasa sangat kering. Napasnya terengah-engah diikuti ketakutan yang luar biasa. Bambang melihat lilin di depannya. Lilin itu sudah mati, padahal dia tidak sedikit pun meniupnya. Tandanya Bunda tidak berhasil pulang. Nampan bambunya kosong, tidak dapat uang sepeser pun. Saat itu juga Bambang sadar bahwa apa yang dia lihat di mimpi adalah apa yang sebenarnya terjadi. Dia tahu bahwa ritual ini harus segera diakhiri. Bambang melepas kain warna merah gelap yang sebelumnya ditempel di dinding. Bambang membungkus semua barang yang ada di ruangan itu dengan kain merah. Dibersihkan semua tanpa ada satupun yang tersisa. Dengan jalan mengendap, dia menuju halaman belakang rumahku. Di sana ada bekas sumur yang sudah lama tidak terpakai. Bambang membuang bungkusan kain merah itu ke dalam sumur. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan semua jejak, berharap tidak ada lagi yang bisa menjadi barang bukti. Warga di depan rumah Pak Sultan masih rame. Babi yang sudah terpotong kepalanya itu dipindahkan ke samping pos ronda. Warga dibikin geger dengan pembunuhan babi yang diduga adalah jelmaan babi ngepet. Pagi harinya kabar itu masih santer diperbincangkan. Saat mendengar kabar itu, entah mengapa pikiranku langsung tertuju kepada Bunda. Aku langsung mencari keberadaan Bunda. Aku cari di dapur, tidak ada. Aku cari di kamarnya juga tidak ada. Aku dibantu pembantu dan kedua sopirku untuk menyisir sudut-sudut rumah, tapi tidak ketemu juga. Aneh, benar-benar aneh. Tiba-tiba Bunda menghilang tanpa kabar. Sampai hari ini aku tidak pernah melihat Bunda lagi.